Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Pak Mehmet akan mengingatkan tentang bilangan dengan pangkat pecahan atau bisa disebut akar suatu bilangan. Siswa-siswa, kalian tentunya sudah sangat mengenal dan memahami tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Seperti ini misalnya para siswa, eksponen atau pangkat 6 pangkat 2 sama dengan 36, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini ya, bilangan berpangkat seperti ini contohnya. Kemudian kalian juga sudah mengenal betul dengan ini, bilangan pangkat 0. Bilangan pangkat 0 misalnya 2 pangkat 0. Berapa hasilnya para siswa? Oke, 1. Mengapa hasilnya 1? Maka silahkan melihat video sebelumnya yang membahas tentang bilangan pangkat 0. Sekarang bilangan pangkat negatif. Contohnya 2 pangkat min 3. Berapa hasilnya para siswa? Kita lihat di sini. 2 pangkat min 3. Bilangan yang berpangkat negatif bisa kita jadikan menjadi pangkat positif. Syaratnya harus pindah posisi dari pembilang pindah ke penyebut, sehingga pangkat yang negatif akan berubah menjadi pangkat positif, atau sebaliknya dari positif berubah menjadi negatif jika berpindah posisi dari pembilang ke penyebut atau penyebut ke pembilang. Seperti ini. 1/2 pangkat 3. Lihat di sini, pangkatnya yang awalnya negatif menjadi positif. Dari pembilang berpindah ke penyebut. Kok bisa ini pembilang? Iya, penyebutnya karena suatu pecahan, jika penyebutnya 1 tidak perlu ditulis ya para siswa. Ini pembilang, ini penyebut. Penyebut yang nilainya 1 maka tidak perlu ditulis. Oke, berikutnya 1/2 pangkat min 3. Coba kalian bisa merubah pangkat ini menjadi positif? Oke, tentu saja bisa ya. Syaratnya agar dari pangkat min 3 menjadi positif, dari penyebut harus dipindah ke pembilang ya. Oke, lihat ya. Oke, pindah ke pembilang, otomatis dari negatif menjadi positif pangkatnya. Ini adalah pembilang. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 1. Sekali lagi, penyebut yang nilainya 1 tidak perlu ditulis. Seperti ini ya nulisnya. Lah, 2 pangkat 3, sudah gitu saja. Penyebutnya tidak perlu dituliskan karena nilainya 1. Sekarang bilangan pangkat pecahan. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 1/2. 1/2 ini kan pecahan para siswa. Lalu 5 pangkat 2/3. 2/3 ini adalah juga pecahan. 6 pangkat 3/5. 3/5 adalah suatu pecahan. 7 pangkat 1/4. 1/4 adalah pecahan. Sekarang akan kita bahas satu persatu ya para siswa. Mulai dari 2 pangkat 1/2 dulu. 2 pangkat 1/2 sama dengan akar. Nah, di sini para siswa, suatu bilangan dengan pangkat pecahan bisa ditulis dalam bentuk akar. Bentuk akar seperti ini ya. Simbol dari akar adalah seperti ini. Kemudian menulisnya bagaimana? Kalian perhatikan. 2 yang merupakan bilangan pokok, ini bilangan pokok ya, dipindah ke situ para siswa. Lah, dipindah di dalam akar. 2 ya, di sini. Bilangan pokok pindah di dalam akar. Selanjutnya kalian perhatikan. 1 dipindah di dalam akar ya. Ini pembilang dipindah di dalam akar. Kemudian 2 yang merupakan penyebut dipindah ke situ.
Nah, seperti ini ya para siswa. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Agar kalian tidak lupa, ini hanya kunci untuk menghafalkan saja. Kalian lihat di sini 1/2. 1 adalah pembilang, 2 penyebut. 1 berada di atas, 2 berada di bawah. Atas kalian tambahi dengan akhiran an, jadi menjadi atasan ya. Bawah kalian tambahi dengan akhiran an, menjadi bawahan. Atasan itu adalah identik dengan pimpinan atau bos ya. Bawahan identik dengan pekerjanya. Oke ya. Atasan posisinya selalu pada tempat yang nyaman. Nah, yang nyaman itu tentu saja tidak kehujanan, tidak kepanasan. Maka karena dia atasan selalu nyaman para siswa, ditaruh di sini ya, karena ada payungnya ini. Kita anggap ini sebagai payung. Jika misalnya ada hujan, ya tidak kehujanan. Ada panas, tidak kepanasan ya. Kemudian bawahan selalu di luar, maka ditaruh di sini ya. Akan kepanasan, akan kehujanan. Itu ya untuk cara menghafalkan saja, sehingga kalian pindah posisinya tidak keliru. Begitu ya. Oke, kita lanjut. 2 ini kita sebut sebagai indeks para siswa. Kemudian ini adalah simbol akar. Simbol akar selalu ditulis seperti ini. Kemudian 2 pangkat 1 itu kita sebut sebagai radikan. Kemudian indeks 2 tidak perlu ditulis para siswa, kita kosongi saja di sini ya. Jika ada akar kemudian kok di sini tidak ada indeksnya, berarti indeksnya di sini adalah berapa? 2 ya, bukan 1, bukan 0 ya para siswa. Diingat-ingat sekali lagi. Akar jika pada indeksnya ini adalah tidak ditulis, maka di sini adalah 2. Berapa para siswa? 2, bukan 1, bukan 0 ya. Paham ya? Oke. 2 pangkat 1 berapa hasilnya? Ya 2. Sehingga 2 pangkat 1/2 bisa kita tulis dalam bentuk akar 2. Oke? Paham ya? Oke, sekarang lanjut. 5 pangkat 2/3 bisa ditulis dalam bentuk akar. Kita siapkan simbol akarnya. 5 dipindah ke situ. Nah, ke situ 5 bilangan pokok. Ini 2 pembilang, 3 penyebut, 2 atasan. Atasan selalu berada di posisi yang nyaman, berarti di dalam. Dan bawahan selalu berada posisi di sini ya. Kita lihat. Nah, atasan selalu pada posisi yang nyaman karena ada payungnya ini. Kemudian bawahan selalu di luar. Ini hanya sebagai strategi untuk menghafal saja. Kemudian kita lanjutkan. Akar indeksnya di sini 3. Ditulis ya para siswa. Yang tidak ditulis tadi berapa? 2. Selain 2 harus ditulis. Indeksnya 3. 5 pangkat 2 kita hitung sekalian. Hasilnya 25. Jadi 5 pangkat 2/3 jika ditulis dalam bentuk akar pangkat 3 dari 25. Membacanya seperti ini para siswa. Akar pangkat 3 dari 25. Lanjut ya para siswa. 6 pangkat 3/5 sama dengan, kira-kira bagaimana para siswa? Oke, akar pangkat 6, 6-nya pindah di sini. Atasan 3 pindah ke sini. 5 bawahan atau penyebut ditulis di sini. Kita hitung sekalian. Akar pangkat 5, 6 pangkat 3, 216. Membacanya akar pangkat 5 dari 216. Di sini adalah indeks, ini radikan, ini simbol akar. Lanjut. 7 pangkat 1/4 jika ditulis dalam bentuk akar seperti ini. 7 pindah di sini. 1 atasannya ini pembilang pindah di dalam posisi nyaman. 4 bawahan di luar. Kemudian kita hitung. 4 tetap kita tulis. 7 pangkat 1 7. Membacanya akar pangkat 4 dari 7. Demikian para siswa. Semoga penjelasan Pak Mehmet tentang akar bisa kalian pahami.